Jika kalian lagi bosen sama motor matic, kalian mungkin akan berpikir untuk membeli motor sport fairing. Namun terkadang untuk mendapatkan motor sport fairing saat ini bisa dibilang agak sulit. Kenapa? Ya karena dengan ekonomi Indonesia yang masih gini-gini aja, harga motor sport fairing semakin tinggi. Misalnya, motor sport fairing 150cc seperti Yamaha R15. Dulu harganya cuma di 20 jutaan aja, tapi saat ini harga barunya sampai 40 juta rupiah. Bayangin, dengan harga 40 juta rupiah, kalian hanya mendapatkan motor sport fairing 150cc. Kacau kan? Ditambah motor sport fairing 150cc itu juga benar-benar nanggung banget. Nggak ada yang bisa dibanggain sama sekali. Power nggak ada, suara juga nggak ada yang spesial. Tampilan, ya kebanyakan kopong. Jadinya, ya daripada beli motor sport fairing 150cc, ya mending beli motor sport fairing 250cc. Ini adalah pilihan paling tepat dan benar. Tapi sayangnya hal tersebut semakin sulit lagi terjadi. Yang mana harga motor sport fairing 250cc saat ini harganya cukup menguras kantong. Karena harganya udah lebih dari 50 juta rupiah. Namun untuk mendapatkan motor sport fairing, kita tidak selalu harus membeli motor baru. Karena kita bisa membeli motor tersebut secara bekas atau second hand. Bahkan untuk beberapa unit motor 250cc harganya saat ini udah ada yang cukup ramah di kantong, alias seharga motor matic entry level. Dan kalau lagi ngomongin motor sport 250cc bekas yang memiliki harga murah, sebenarnya banyak juga pilihan yang ada di pasaran. Misalnya Ninja 250 karbu yang mana harganya udah murah banget saat ini. Tapi ngapain kalian beli motor karbu di tahun 2025? Walaupun motor ini 2 silinder dan memiliki tampilan motor sport, tapi tetap aja motor ini udah benar-benar ketinggalan zaman dalam hal apapun. Selain itu, teknologi yang dipakai motor ini juga masih dasar banget. Jadinya ya kayaknya Ninja 250 karbu sudah ketinggalan zaman. Kemudian kalau nggak mau karbu, kan ada juga yang udah injection dan harganya juga udah lumayan murah saat ini. Iya sih, tapi Ninja 250 injeksi tahun tua tidak memiliki tenaga yang cukup, cuman menang tampang doang. Kemudian selain Ninja, sebenarnya ada CBR 250RR. Tapi kalau budget kalian cuma di motor matic entry level, buang pikiran kalian membeli motor ini. Karena harga motor ini bisa dibilang masih cukup mahal. Namun ada satu motor yang harganya seharga motor matic entry level. Memiliki performa lebih baik daripada Ninja 250 karbu atau injeksi tahun 2015-an. Bahkan fitur-fitur seperti shift light juga udah digunakan oleh motor ini. Dan kalau menurut saya pribadi, ini adalah motor sport fairing 250cc paling layak dibeli saat ini. Karena selain harganya murah, tampilannya juga masih sporty banget untuk di tahun 2025. Dan ya, ini adalah Yamaha R25 Old. Pertanyaannya, apa yang membuat motor ini layak dibeli di tahun 2025? Jadi Yamaha memperkenalkan R25 pada tahun 2015 dan ketika diluncurkan, motor ini menggunakan mesin DOHC 8 katup inline twin dengan liquid cooled system. Dengan spesifikasi tersebut, motor ini bisa menghasilkan tenaga di 36 PS di 12.000 rpm dan torsi maksimalnya ada di 22 Nm di 10.000 rpm. Yang menarik dari motor ini adalah rangkanya, yang mana motor ini memang tidak menggunakan delta box, tapi motor ini menggunakan diamond frame, yang mana hal ini menjadikan motor ini sedikit lebih compact. Dengan melihat spesifikasinya aja udah jelas ya, motor ini memang cukup layak dibeli di tahun 2025. Karena mau bagaimanapun ini motor cukup kenceng. Apalagi dengan karakter high revvingnya, yang berarti karakter mesinnya ada di putaran tinggi. Jadi buat kalian yang suka speeding dan suka suara melengking, motor ini tentu aja jauh lebih menarik daripada Ninja 250 tahun 2015 atau motor sport fairing 150cc yang baru. Kemudian selain itu, mesinnya juga udah 2 silinder, yang berarti motor ini memiliki suara yang khas seperti 2 silinder. Tapi suara motor 2 silinder menggunakan knalpot racing masih menjadi pertanyaan, entah itu suara yang enak didengar atau suara yang ngeselin didengar. Ya terkadang suara mesin 2 silinder enak didengar, tapi terkadang ngeselin juga. Namun yang bikin menarik dari ini semua adalah harga motor ini. Yang mana saat ini harga motor ini cuma di bawah 20 juta. Bahkan ada yang jual dengan harga 16,5 juta nego untuk harga motor tahun 2015. Dan ini motor yang memiliki surat komplit, bukan STNK only atau BPKB only. Yang berarti motor ini aman banget untuk dipakai harian. Jika dilihat spesifikasi dan harga bekasnya saat ini, buat kalian yang mau beli motor Honda Beat baru atau motor matic entry level, yang mendingan kalian pikirkan opsi ini. Karena jika kalian punya budget 20 juta untuk beli motor matic entry level dan kalian beli Yamaha R25 bekas, kalian masih punya kembalian sekitar 4 juta rupiah kalau kalian pinter nego. Apalagi buat kalian yang pengen punya motor sport fairing dan baru mampu beli Yamaha R15 baru, ya lebih baik pikir berkali-kali lagi.
Yamaha R15 baru harganya udah sekitar 39 juta lebih, hampir 40 juta. Dan yang kalian dapatkan adalah motor 150cc dengan performa mesin yang sama aja dengan Yamaha R15 beberapa generasi sebelumnya. Belum lagi motor ini adalah motor 150cc 1 silinder. Tentu aja motor ini nggak akan ada apa-apanya dengan Yamaha R25 walaupun motor ini sudah keluar 11 tahun yang lalu untuk tahun tertuanya. Dan kalau kalian pikir motor tahun 2015 udah ketuaan, kalian bisa nambah dikit, kalian bisa mendapatkan Yamaha R25 V1 tahun 2019 yang mana harganya saat ini cuma di 20 juta kecil. Jadi ya, daripada beli motor 150cc secara baru dengan harga yang hampir 40 juta kurang dikit, mending beli Yamaha R25 bekas tahun muda. Belum lagi kalau kita ngomongin spare part aftermarketnya. Buat kalian yang suka modifikasi, motor ini udah memiliki spare part aftermarket yang sangat melimpah. Bahkan bukan melimpah aja. Walaupun ini adalah motor sport 250cc, harga spare partnya masih bisa dibilang tergolong wajar. Dan sekali lagi, kalau kalian suka modifikasi dan kalian punya budget untuk beli Yamaha R15 baru, kalau kalian beli R25 tahun muda dengan harga 22 juta, berarti kalian punya sisa budget sekitar 18 juta rupiah. Kebayang nggak kalian bisa sehedon apa memodifikasi motor ini dengan budget 18 juta? Dan hasil akhirnya adalah motor ini tentu aja akan jauh lebih keren daripada Yamaha R15 baru. Iya kan? Dan sebenarnya saya pernah punya pengalaman pribadi menggunakan motor ini. Saya beli motor ini di tahun 2016 secara second, tapi saya beli di akhir tahun sekitar bulan Oktober atau November, saya lupa. Dan motor tersebut dibeli sama user lamanya di Januari 2016. Kasarnya saya kayak beli motor baru tapi second. Dan selama saya pakai motor ini benar-benar enak banget. Jarang banget rewel. Cuman setelah sekitar 1 tahun pakai, koil motor ini mati. Namun yang namanya beli bekas ya, saya nggak sadar kalau koil yang dipakai itu koil aftermarket. Jadinya ya saya ganti koil aja dan motor udah normal lagi. Selebihnya ini motor benar-benar nggak ada masalah sama sekali. Oh iya, paling posisi berkendaranya aja sih yang terlalu nyaman kayak motor biasa. Nggak ada nunduk-nunduknya sama sekali. Makanya banyak yang memodifikasi stangnya menjadi underyoke. Tapi untuk sebagian orang ini seperti kelebihan, namun untuk sebagian orang lainnya ini seperti kekurangan. Ya tinggal lihat dari mana perspektif kalian. Dan waktu itu saya beli motor ini seharga 40 juta pas, dan harga barunya masih sekitar 55 jutaan lebih. Ya saya dapat cukup murah dan cukup beruntung sih waktu itu. Apalagi kalau kalian beli saat ini dengan harga yang seharga motor Matic entry level. Tentu aja ini menjadikan Yamaha R25 pilihan satu-satunya yang sangat menarik di pasar motor sport 250cc bekas. Dan buat kalian yang suka cornering, daripada cornering pakai motor Matic entry level, ya mending pakai inilah, harga lebih murah dari motor Matic entry level baru. Tapi untuk diajakin cornering, ini motor cukup enak banget. Emang ini adalah salah satu motor paling mantep dari Yamaha. Kemudian kalau ngomongin desain nih, sebenarnya walaupun namanya Yamaha R25 Old, untuk digunakan di tahun 2025, kelihatannya nggak old-old banget. Ya masih cukup oke lah digunakan untuk harian. Dan masih cukup oke untuk digunakan bikin konten jedak-jeduk. Gimana nih menurut kalian tentang R25 ini? Komen di kolom komentar di bawah ya, dan sampai jumpa di video selanjutnya.